Ketika itu Rasulullah SAW lagi mau naik mimbar. Rasulullah amin, 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 3 kali amin. Sahabat-sahabat heran. Padahal tidak ada orang yang minta doa kepada Rasulullah. Kok kenapa Rasulullah amin? Kata Rasulullah, nazaltu anifan, telah turun kepadaku barusan Jibrilu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril barusan turun kepadaku. Ketika mau naik mimbar, Jibril turun kepada Rasulullah. Tentu saja, kok nggak kelihatan saya turunnya? Anak itu para sahabat, karena yakin kalau kita mah bener kamu dapat gitu. Karena yakin dulu, yakin kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka ini di Maulid ini harusnya kita yakin dengan Rasulullah atau bagaimana, atau tradisi. Ini Maulid, ini Maulid-Maulidan, ini Maulidin. Ini Maulid memperingati Rasulullah. Ini materi Rasulullah itu meyakini tentang ajaran Rasul atau bagaimana? Karena Rasul meninggalkan hanya 2. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan 2 perkara. Inta masaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kalian pegang erat-erat 2 itu, maka tidak akan sesat selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahnya hanya 2. 2 ini bagaimana? Itu diterangi. Baik, kembali lagi kepada persoalan. Jadi barusan telah datang malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril berkata, pertama, celaka Muhammad bagi umatku, man adraka Ramadan, orang yang masuk kepada Ramadan, summa salah, kemudian Ramadan pergi begitu saja, walam yughfar alaih, dan belum diampuni orang itu. Mudah-mudahan umatmu tidak seperti itu. Amin. 2. Man indahu walidain, barang siapa yang di sisinya ada orang tua, ya, al-kibar, udah tua, benar, walam yudhila ala jannata, kemudian tidak memasukkan dia ke surga dengan sebab orang tua, mudah-mudahan umatmu tidak seperti itu Rasulullah. Amin. Itu seperti itu. Maka orang yang sekarang masih ada orang tuanya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan punya masuk surga dari pintu orang tua. Maka sekarang ajarkan kepada anak kita bagaimana kita bersyukur dengan adanya orang tua. Dengan adanya orang tua. Saya bawa umroh kemarin. Ayo kumpul, anaknya saya kumpulkan, anaknya saya pisahkan, bapaknya. Asalnya titik-titik ya pokoknya enggak, biasa-biasa karena dia udah biasa umroh gitu. Nggak nangis, nggak apa. Saya berbicara tentang orang tua. Ayo, tentang orang tua. Siapa yang di sini tidak punya orang tua? Siapa yang punya orang tua? Ayo, saya kumpulkan yang punya orang tua. Kita dilahirkan oleh Allah melalui ibu kita. 9 bulan kita dalam perutnya. Itu Al-Quran yang ngajarkan. Di dalam surah An-Nisa ayat 18, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian sekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau kalian ingin tahu tentang jasa-jasanya orang tua, diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu dijelas, dirinci oleh Allah. Pertama, nih jasanya orang tua. Ini larangan ngomong ke orang tua, dan ini yang harus dilakukan untuk orang tua, kepada orang tua. Akhirnya coba Bapak 9 bulan di dalam perut. Saya udah nanya ke ginekolog, berapa berat badan orang yang lagi hamil dengan orang yang tidak hamil? Minimal 15 kg itu pertambahan tubuhnya, pertambahan beratnya. Bayangkan 15 kilo kita membebani ibu kita. Berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Kalau kita kuat, coba ambil beras 5 kg aja, 9 bulan ditenteng. Serius Pak? Enggak, kemana-mana dibawa aja. Mau mandi dibawa, makan dibawa, mau tidur disimpan di perut misalnya, kan gitu. Saya yakin nggak akan mampu. Kemudian lahir. Saya tanya lagi ke ginekolog,
Berapa tuh saraf-saraf di vaginanya yang putus ketika melahirkan anak itu? Berapa ribu yang putus tuh? Apakah pernah mendengar ada seorang ibu meninggal dunia ketika anaknya melahirkan? Anaknya melahirkan, ibunya melahirkan anak? Ada yang meninggal dunia? Ibu kita selamat? Allahu Akbar. Diam tuh. Ibu kita selamat. Di dalam Al-Quran disebutkan lagi wa fisaluhu fi amain. Kemudian ngurusnya 2 tahun. Bapak punya anak, saya kata, Bapak punya anak. Anak Bapak berapa? 2. Ketika bayi, itu anak Bapak pipisin ibu nggak? Oh, udah jelas Ustaz, jangan pipisin, berakin juga katanya. Lagi digini berakin. Coba Pak, kita orang tua diberakin, orang tua dipipisin. Padahal belum tentu anaknya ini membahagiakan ibunya, membahagiakan ayahnya. Diam. Mulai keluar air matanya. Apa yang dilakukan oleh dia ke ayah dan bunda? Allahu Akbar, langsung ngejerit, udah Ustaz, saya tidak sanggup lagi. Kenapa? Karena selama ini saya jauh dengan orang tua saya. Saya memang orang kaya dan orang tua saya adalah orang miskin. Saya selama ini dan meyakini bahwa apa yang saya lakukan adalah hasil saya. Demi Allah Pak, apa yang kita jalani hari ini adalah orang tua kita, andil orang kita, sahamnya orang tua kita. Kalau kita punya perusahaan, hari ini yang kita miliki adalah sahamnya orang tua kita. Demi Allah, Bapak seperti ini, bisa seperti ini, bisa kerja, bisa apa, bisa keren-keren, adalah orang tua kita. Jadi sahamnya orang tua. Sekarang mau dibayar berapa tuh orang tua kita? Dia 2 tahun dikelola kita. Bukan hanya 2 tahun, kemudian ketika kecil SD-nya 7 tahun, ketika SD kemudian SMP 3 tahun, SMU-nya 3 tahun, baru tuh keluar. Allah mau berani bayar berapa tuh orang tua? Diam. Itu sampai Madinah itu ujungnya tidak pernah lepas. Ustaz, doa apa lagi untuk orang tua? Doa apa lagi untuk orang tua? Maka di dalam hadis, seseorang yang tidak berdoa untuk orang tua, maka ketika itu putus keberkahan rezekinya. Maka Bapak dirahmatullah, kembali lagi. Ini Luqman mengajarkan kepada kita, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah ya kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Bagaimana syukur kepada orang tua? Itu maka ucapan hari ini kita, Mama, Papa, terima kasih ya. Saya telah dilahirkan dari Mama dan Papa sehingga saya seperti ini. Itu akan jadi dentuman dalam hidup. Dibaca WhatsApp, dibaca oleh anak. Handphone itu jadi masalah kalau toh dibaca sama anak. Saya tergeletak dibaca bagaimana ngomong dia bicara ke istri, bagaimana bicara ke orang tua. Nggak ada yang sedih. Udah tergeletak aja kalau mau minta. Ujungnya handphone anak kita juga bisa diminta sama kita. Itu kalau kita ingin terbuka dengan anak, handphone juga silakan. Bapak silakan. Ujungnya handphone anak juga bisa dipegang sama kita, bisa dibuka sama kita. Masalah yang terbesar ketika handphone anaknya tidak boleh dibuka sama ayah. Bapak yang Allah. Jadi yang ke-1, jangan musyrik. Itu ayah hebat itu mengajarkan kepada anaknya. Yang kedua, bagaimana syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Yang ketiganya, ya, yang 1, 2-nya bersyukur kepada Allah. Yang ketiganya syukur kepada kedua orang tua. Bagaimana bersyukur kepada kedua orang tua? Maka hari ini harusnya kita lebih erat lagi dengan orang tua kita, supaya anak kita lebih erat dengan kita. Karena bagaimana bersyukurnya anak kita itu sudah dicontohkan oleh kita, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kama tu'amal itu amin. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bapak Ibrahimullah, yang selanjutnya sudah diatur oleh Al-Qur'an. Bagaimana kalau bapaknya adalah musyrik, bagaimana bapaknya kalau seandainya kafir, anaknya muslim, terus harus bikin, sudah diajarkan oleh Al-Qur'an dan itu jelas, bukan mutasyabih, bukan yang samar, bukan perlu penafsiran, tidak perlu penafsiran, jelas sekali. Ya, kalau seandainya bapak dan ayahmu itu memaksa untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, maka jangan kalian taat kepada kedua orang tua. Tapi bukan hanya begitu, Anda anak wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah
Bersahabatlah dengan kedua orang tua dengan baik. Begitu hebatnya Al-Quran itu. Walaupun tadi tidak taat, tapi bukan berarti harus bermusuhan. Ada yang bermusuhan hanya gara-gara ketika kecilnya ayahnya titik-titik, kemudian ujungnya diceritakan oleh istrinya bahwa ayahnya begini-begini. Seumur hidup itu anak tidak percaya dengan ayahnya. Nggak benar gitu. Saya punya datang, saya nggak mau punya ayah itu. Bahkan ketika nanti nikah, saya tidak mau dengan ayah saya, maunya oleh kakak saya. Diwaliinnya, kenapa? Ini jangan, itu ayah. Enggak, jangan kamu, jangan kamu. Saya kasih tahu, enggak. Apa sih Allah mau ngasih apa kepada saya? Allahu Akbar. 2 hari mau pernikahan. Yang suami yang mau nikahnya tadi, ya, calon suaminya tabrakan. Calon suaminya tabrakan. Akhirnya nggak jadi. 2 hari mau pernikahan. 2 hari mau pernikahan, punya tidak jadi. Dia datang lagi, Ustaz, dosa apa kepada saya? Kok Allah tega banget kepada saya? Saya kan mau berbuat baik. Itu. Coba, dosa apa itu? Dosa apa, Ustaz? Bukankah punya orang tua, punya ayah? Harusnya dia yang punya dosa kepada saya, bukan saya berdosa. Mulai ini. Saya bukakan sini, bukakan ayat Al-Quran, bukakan sini ayat Al-Quran. Terus saya buka. Mamahmu nikah dengan papahmu dulu punya apa? Terus saya itu kan. Dan tidak punya apa-apa. Sekarang punya apa? Terus. Ini dengan siapa? Gitu. Berapa tahun tuh rumah tangga? 35 tahun. Terus siapa ini? Terus kamu punya kakakmu tuh bisa sekolah itu dengan siapa? Baru tuh. Nangis. Kenapa harus kecewa? Maka tidak boleh di dalam Islam itu pendendam. Nggak boleh. Salah itu kan kemarin, hari ini itu belum tentu ke depan salah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat kesalahan orang itu adalah bijaksana. Maka Allah Maha Pengampun itu luar biasa. Kalau seandainya penduduk bumi ini semuanya bersih, tidak punya dosa, maka Allah akan hilangkan orang ini, akan datang dengan makhluk yang baru, dan dia punya dosa, dan ujungnya tobat kepadaku. Itu dalam hadis kursi. Maka pantas dan apa? Dan gitu. Oleh sebab itu, al-insanu mahlul khata wa nisyan, kan begitu. Sudah, hari ini ke depan itu hidup kita, bukan ke belakang. Baik. Jadi sudah ada operasionalnya, SOP-nya sudah ada. SOP-nya kalau seandainya orang tua memaksa kita sudah ada, tapi ingat harus bergaul dengan orang tua dengan baik. Yang selanjutnya, yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, Umar mengajarkan yang selanjutnya adalah ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang selanjutnya adalah bagaimana muraqabatullah, bagaimana senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjemahnya, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Bapak Ibu rahimakumullah, jangan takut dengan dosa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha At-Tawwab. Di dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujungnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Jami'an semuanya. Maka ini diajarkan yang selanjutnya supaya ayah jadi ayah yang hebat. Ajarkan kepada anak, sekecil apapun Allah akan tahu. Kesalahan sedikit apapun Allah akan tahu, dan kebaikan apapun Allah akan tahu. Ajarkan kepada anak kita bagaimana kita mengapresiasi anak ketika anak mendapatkan sebuah kebaikan. Ada bedanya orang tua pendorong, kemudian orang tua motivator, atau orang tua pengharap.
Beda. Kalau sudah ujian, kemudian nilainya 10, kemudian baru diapresiasi. Tapi dia tidak mengapresiasi bagaimana kerja kerasnya anak. Itu seperti itu. Harusnya sebagai orang tua yang bijak itu mulai lihat bagaimana kesungguhan anak kita, itu yang harus kita apresiasi. Itu yang harus kita apresiasi. Apa sebabnya? Sebab di dalam rumah tangga kita akan beda-beda anak kita. Beda-beda anak kita. Ada yang satu juara, terus yang satu enggak. Ujungnya kita perhatikan yang ini dapat ini lagi, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Sudah, itu kalau kita seperti itu terus, sebentar lagi tuh diambil sama orang lain tuh. Diambil sama orang lain, ujungnya keluar dari lingkaran kita. Nah, untuk bilang, ujungnya ketika keluar dari lingkaran kita, ya jelas akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Yurahimullah, sekali lagi saya mendapati, saya ngurus narkoba, Pak. Saya diuruskan narkoba. Dari yang saya urus, ternyata kebanyakannya remeh. Ya, masalahnya ketika dibedah, ya masalah. Intinya masalah ternyata adalah yang paling banyak adalah komunikasi di dalam rumah tangga. Ya, untungnya komunikasi di dalam anak juga tidak ada. Nanya kepada anak, nggak nanya lah gitu. Maka berbahagialah hari ini yang dia masih sempat untuk komunikasi dengan anak. Komunikasi dengan anak, ngumpul, ngobrol, apalagi dengan anak perempuan. Bapak sisihkan punya waktu. Hari Ahad jalan-jalan dengan anak perempuan. Biar dia curhat ke kita. Allahu Akbar, indah itu dicurhati oleh anak perempuan kepada kita sebagai laki-laki. Jangan curhat anak kita kepada laki-laki yang lain. Curhat anak kita kepada kita sebagai laki-laki, dicurhatin sama anak. Lu kemana-mana terus ke mau berdua dengan anak kita, apa ujungnya anak kita curhat kepada kita. Dan ada masalah curhat kepada kita, tidak curhat kepada yang lain, apalagi di Facebook, di Twitter, curhat kepada anak kita. Gimana? Maka kedekatan anak kita sebelum dewasa hari ini juga bisa dilakukan oleh bapak. Ketika ngantarkan anak kita, apa yang dilakukan oleh kita? Ya, saya seneng, mungkin 1 minggu 1 kali kayak kan gitu. Bawa motor dengan anak kita sambil ngobrol. Gitu. Udah baca sholawat belum? Itu yang pertama dulu. Udah baca sholawat, udah baca doa, sholawat tuh belum baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah rindu nanti bertemu dengan kita. Di dalam sebuah hadis jelas, sahih sekali bahwa ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat seperti ini, Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, nanti aku rindu ketemu dengan orang yang dia percayaku dan dia tidak ketemu dengan aku. Kemudian sahabat yang di sini itu bagaimana? Rasul kan saya di sahabatnya. Bukan, kalian itu beriman karena bertemu dengan aku. Tapi ada orang yang tidak bertemu dengan aku, tidak melihat aku, dan dia mempercayai aku. Dan aku rindu untuk ketemu dengan orang ini. Maka perbanyaklah salawat supaya kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu ajarkan itu kepada anak. Kalau sudah lulus seperti itu, insya Allah curhat tuh kepada kita. Curhat kepada kita, enggak kepada yang lain. Ambil. Jadi kebanyakan yang kena narkoba itu curhatannya ujungnya keluar, komunikasinya keluar, tidak jalan komunikasi di rumah tangga. Di rumah tidak jalan komunikasi di rumah, ujungnya komunikasi di luar. Ketika komunikasi di luar ya sudah, dia lebih enjoy di luar daripada di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, membahagiakan anaknya itu bukan dari sebuah pendidikan, tapi dari materi. Oh, kasih handphone, kasih mobil, aku juga kasih mobil, bahkan tidak sedikit, maaf, kuliah di Bandung, beli dulu apartemen, kasihkan apartemennya. Ini apa? Ujung-ujungnya begitulah. Kan itulah Bapak Yurahimullah. Jadi kalau membesarkan anak itu besarkan fisiknya, maaf, anak kita bukan kambing. Anak kita bukan sapi itu penggemukan, bukan. Ya, asupannya harus jelas. Asupannya di sini harus jelas. Asupannya di sini otaknya, kemudian otak yang ada dalam hati ini supaya anak kita lembut. Itu asupannya. Bukan hanya fisik, kalau fisik mohon maaf Pak, kambing aja. Itu harus fisik itu kan itu. Oleh sebab itu berbahagia yang hari ini masih sempat punya komunikasi dengan anak. Karena udah komunikasi dengan anak, maka pintu untuk menyelamatkan apapun yang terjadi masih terbuka dengan anak kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan. Jadi tadi ya sekian, ada yang sudah punya anak, punya orang tua, cuma yang tidak punya orang tua.
Coba yang tidak punya orang tuanya meninggal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih ada pintu. Pintu dari mana? Dari berbuat baiknya seorang anak kepada orang tua. Apa? Di dalam hadis sahih, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia maka putus seluruh amalnya. Illa min salasin, kecuali 3. Di antara yang ketiga yang tidak putus itu waladin salihin yad'ulahu, anak yang soleh yang berdoa kepada orang tua. Apa yang sudah kita doakan untuk orang tua kita? Kalau seandainya sekarang mungkin melolong-lolong di dalam kubur karena disiksa oleh Allah, ketika itu doanya anak, insya Allah selesai itu lolong-lolongannya itu. Doanya dari seorang anak, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan, Allahumma gfir lana wa liwalidainahum kama rabbawna shighra, Allahumma gfir lana wa Allah, ampuni. Insya Allah lolongan itu akan berhenti ketika doanya dari seorang anak. Karena doanya dari anak itu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, tidak ada antara dia dan Allah penghalang. Cash and carry, itu seperti itu doanya seorang anak kepada orang tua, dan begitu juga orang tua kepada anak. Maka kalau seandainya hari ini punya kesetaraan hidup, telepon orang tua, bapak, ayah, ibu, doakan hari ini, doakan hari ini. Saya minta doa dari ayah dan papa. Hari ini minta doakan. Minta doakan. Insya Allah besok atau lusa apa yang kita inginkan Allah akan kasihkan. Kalau seandainya mungkin materi tidak ada, tapi kita akan dihilangkan dari musibah-musibah yang akan mengenai kita. Karena itu adalah dari doanya orang tua kita. Itu insya Allah yakin saya Pak. Saya hakul yakin Pak. Karena dari sekian komunikasi, sekian penyelesaian masalah dalam rumah tangga pun juga sama dalam rumah tangga. Ada seseorang yang kelepasan mukul istrinya karena pulang kerja, masalah mungkin di kantornya atau apa, datang ke rumah kemudian punya masalah kan itu. Hanya gara-gara sedikit dia punya BMW-nya dicoba sama istrinya, ternyata nubruk bilah rumah, buang ditambat. Ini berapa kalau mobil kita udah habis asuransinya, tidak ada asuransinya, udah habis. Itu pulanglah kan itu. Karena itu nyesel sakit, pulang tuh ke rumah. Kan udah pulang ke rumah. Apa tahan? Enggak tahan, Pak. Suami itu tidak akan tahan tidak ketemu dengan istri sekian hari dan anak. Pasti ada kerinduan. Sekian hari biasa kan kalau ada masalah datang ke pesantren kan gitu. Ustaz, ada amalan nggak? Amalan apa Pak? Amalan yang bisa menarik istri saya dari kejauhan. Itu ada amalan. Oh, ada Pak? Ada. Berapa bayar?